Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Aulia Restiner Syifa, mahasiswa komunikasi semester 5 dari Institut Stian. Nah, pada video kali ini aku bakal ngebahas tentang ilmu komunikasi. Jadi apa aja sih yang dipelajarin di jurusan komunikasi? Sebenarnya banyak banget yang bisa kita pelajarin dari jurusan komunikasi nih. Mulai dari bagaimana cara kita berpublic speaking dengan baik, belajar bermedia, sampai dengan public relation. Nah, pada video kali ini aku bakal ngebahas tentang public relation ya nih. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, public relation itu apa sih? Nah, public relation itu biasa kita singkat sebagai PR atau biasa lebih dikenal sebagai humas, hubungan masyarakat. Adalah salah satu divisi dari perusahaan atau organisasi yang tugasnya adalah membangun citra perusahaan tersebut dan menjalin hubungan antara pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, paradigma PR ini dibagi menjadi dua, yaitu PR konvensional dengan PR digital. Kita bakal bahas satu-satu nih. Pada PR konvensional ini adalah salah satu strategi dari kehumasan yang menggunakan media-media konvensional seperti media cetak, media radio, sampai dengan media televisi. Strategi PR konvensional ini adalah dengan cara seorang PR membuat news release yang akan dikirimkan kepada jurnalis. Nah, yang diharapkan jurnalis ini akan mengirimkan ke seluruh media konvensional seperti radio, media cetak, sampai dengan media televisi. Yang diharapkan setelah jurnalis mengirimkan pesan dari PR ini akan diterima kepada seluruh publik sasarannya. Paradigma PR yang kedua yaitu digital PR. Nah, pada digital PR ini, strategi PR-nya sudah mulai modern dan memanfaatkan media massa yang ada. Pada strategi digital PR ini, seorang PR harus mampu membuat konten yang berisikan informasi terkait perusahaan atau organisasi yang dimana dia harus kerja memproduksi konten sendiri, membuat konten sendiri, sampai dengan mempublikasikannya pun sendiri. Dia memanfaatkan dan menggunakan media massa yang ada tanpa harus bantuannya seorang jurnalis. Sebelum kita melakukan strategi-strategis tersebut, kita harus tahu dulu nih, kemampuan dan keterampilan apa sih yang harus dimiliki seorang PR? Ada 4 keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki seorang PR nih. Yang pertama adalah human relation, yang kedua adalah media relation, yang ketiga adalah government relation, dan yang terakhir adalah customer relation. Kita bakal bahas satu-satu ini. Kemampuan yang harus dimiliki PR yang pertama yaitu adalah human relation, di mana kemampuan dan keterampilan PR di sini adalah kemampuan seorang PR dalam menjalin hubungan yang baik dengan relasi secara personalnya. Keterampilan yang harus dimiliki PR yang kedua yaitu media relation, di mana humas atau PR juga harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama jurnalis dan kepada seluruh pemilik media. Keterampilan dan kemampuan PR selanjutnya yaitu government relation, di mana seorang PR atau humas juga harus mampu menjaga hubungan yang baik dan harus melatih kemampuan lobbyingnya terhadap lembaga pemerintah. Kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki seorang PR yang terakhir adalah customer relation, di mana seorang PR ini harus menjalin dan menjaga hubungan baik dengan sesama kliennya dan para pelanggannya. Jika customer ini melakukan komplain, seorang PR harus cepat menanggapi, harus cepat merespon apa yang dikeluhkan para kliennya. Nah, materi yang bakal kita bahas selanjutnya adalah marketing PR. Pada materi kedua ini kita bakal ngebahas tentang marketing PR atau disingkat sebagai MPR. Apa sih MPR itu? Ya, MPR atau marketing PR atau biasa dikenal juga sebagai humas pemasaran, di mana proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi program yang mendukung kepuasan konsumen ini melalui komunikasi. Banyak dari kita yang masih bingung nih antara marketing public relation dengan sales marketing. Apa bedanya sih? Jika marketing public relation ini berfokusnya pada bagaimana memperkenalkan produknya, bagaimana membangun citra dari produknya ini melalui proses komunikasi, sedangkan sales marketing ini berfokusnya kepada penjualan produk, bagaimana omset dari perusahaan tersebut cepat sampai target. Kegiatan marketing public relation ini bukan berfokus pada penjualan, tetapi berfokusnya ini kepada bagaimana seorang PR ini mempersuasi para customernya dalam memberikan informasi terkait produk dari perusahaannya.
Nah, dari kegiatan marketing public relation-nya ini pasti memiliki tujuan dong. Nah, tujuan dari MPR sendiri ini adalah satu, membangun prospek baru untuk pasar baru. Yang kedua, menjadikan perusahaan menjadi leader di dalam bagian pasar. Yang ketiga adalah menekankan biaya periklanan dan promosi pada jalur yang tepat. Dari tiga tujuan PR tersebut, ada juga manfaat dari kegiatan MPR ini. Nah, banyak banget nih manfaat dari kegiatan marketing public relation ini sendiri. Yang pertama adalah membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua adalah mendapatkan pasar baru dan memperkenalkan produk baru. Yang adalah membuat isi iklan itu lebih berharga dan menarik. Yang keempat adalah membangun berita yang lebih positif. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi produk yang bermasalah. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari kegiatan MPR ini sendiri. Kalau aku sebutin semuanya nggak akan cukup nih durasinya. Langsung aja kali ya, kita langsung next ke pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan marketing public relation ini, sebagai seorang PR kita harus terlebih dahulu nih mengetahui perencanaan apa, rencana-rencana apa yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan marketing public relation ini. Perencanaan yang harus dilakukan sebelum melakukannya kegiatan marketing public relation yaitu menentukan corporate mission atau misi dari perusahaan secara objektif. Jadi sebagai PR kita harus mengetahui nih misi dari perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu kita harus melakukannya riset. Sebagai seorang PR, kita harus menentukan riset masalah-masalah apa yang terjadi di perusahaan kita dan fakta-fakta apa nih yang ada di dalam perusahaan kita. Setelah kita mengetahui fakta-fakta yang ada, setelah kita melakukan riset, ada apa dengan perusahaan kita, ada masalah apa dan fakta-fakta apa yang bisa kita kulik, kita akan mencari jalan keluarnya. Perencanaan apa dan program-program apa yang dapat kita buat. Nah, setelah kita membuat rencana, kita pikirkan matang-matang rencana yang akan kita buat dari program-program kita, kemudian kita mulai realisasikan, kita mulai implementasikan rencana-rencana itu yang udah kita buat. Setelah kita melakukan riset, kita melakukan perencanaan, kemudian kita merealisasikannya, sampai pada titik akhirnya kita mengevaluasi kekurangan-kekurangan apa aja nih dari program yang udah kita lakuin dan apa aja kekurangannya atau ada kelebihannya. Nah, selanjutnya yang bakal aku bahas adalah tentang humas industri dan bisnis. Ternyata peran humas di dalam dunia industri dan bisnis tidak dapat terlepas nih dari prinsip ekonomi. Sebab di dalam dunia industri dan bisnis memiliki orientasi pada keuntungan perusahaan nih, atau biasa disebut sebagai profit oriented. Maksud dibentuknya humas industri dan bisnis ini memiliki tujuan sendiri. Mulai dari menumbuhkan citra perusahaan yang positif, mendorong tercapainya tujuan-tujuan dari perusahaan, meningkatkan peranan kolaborasi antara PR dengan pemasaran, membuat efisiensinya pengenalan produk baru, dan yang terakhir adalah mensupport kegiatan pemasaran. Nah, ada beberapa peran humas yang bisa diaplikasikan di dalam dunia industri dan bisnis, seperti hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan karyawan, hubungan dengan pers, hubungan dengan pemegang saham, hubungan humas dengan marketing yang selanjutnya akan membuat strategi PR. Nah, kenapa sih kegiatan MPR ini sangat penting bagi profit perusahaan? Karena mengingat kurang efisiensinya pada kegiatan periklanan dan promosi dalam pemasaran produk, maka sangat penting nih peran seorang PR di sini. Untuk terlebih dahulu meyakinkan publik terhadap produk yang akan diluncurkan. Contohnya nih ya, misalkan ada sebuah perusahaan produsen kecantikan yang akan meluncurkan produk skincare barunya, maka seorang PR ini akan membuat isu-isu umum yang penting dan menarik terkait dengan produk yang akan diluncurkannya ini. Jadi sebelum produk kecantikan ini di-launching, pasar atau publik sudah terlebih dahulu mengenal sebelum produk ini diluncurkan. Nah, setelah kita mengetahui sedikit banyaknya tentang marketing, maka selanjutnya kita akan ngebahas tentang kapitalisme. Kapitalisme atau kapitalis adalah salah satu paham di mana seorang pemilik modal bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya. Jadi paham kapitalisme ini mendorong sistem ekonomi di mana produsen atau pemilik modal akan menciptakan, membuat, dan memproduksi barang-barang produknya itu sebanyak-banyaknya. Karena paham kapitalisme inilah yang dibutuhkannya peran seorang marketing.
Nah, dari paham kapitalisme ini juga menimbulkan dampak, adanya dampak negatif dan dampak positif. Kita bakal ngebahas dampak negatifnya dulu ya. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan dari paham kapitalisme ini adalah salah satunya riba. Di mana paham kapitalisme ini sendiri kan pasti dilandaskan atas dasar riba. Sedangkan riba adalah salah satu hal yang membuat seluruh dunia itu menderita. Dampak negatif selanjutnya yang ditimbulkan dari paham kapitalisme ini adalah tidak bermoral. Karena paham kapitalisme ini memandang manusia sebagai material. Bahkan dalam paham kapitalisme ini sendiri, antara ekonomi dan moral ini sangat dipisahkan. Dampak negatif lain yang ditimbulkan dari paham kapitalisme ini adalah egoistik. Biasanya paham kapitalisme ini seorang individu atau kelompok kecil, seorang produsen-produsen atau yang pemilik modal akan mendominasi kepentingannya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat. Nah, dari dampak negatif yang ditimbulkan dari paham kapitalisme, ada juga dampak positif yang ditimbulkan dari paham kapitalisme ini sendiri. Dampak positif yang ditimbulkan dari paham kapitalisme ini adalah mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan. Selain itu akan mewujudkan persaingan yang bebas dan mewujudkan produksi dengan harga yang wajar dan rasional. Satu lagi adalah untuk mendorong dan memotivasi para pelaku ekonomi untuk mencapai presentasi yang terbaik. Nah, itu dia materi tentang public relation yang bisa aku sampaikan pada kali ini. Kalau ada salah-salah kata atau salah materi, mohon dimaafkan, karena aku juga masih dalam tahap belajar. Ya, aku Aulia Resti Nursyifa pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.